Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu sama dua orang teman saya. Satunya cewek, cantik banget. Satunya teman saya pengusaha, cowok. Awalnya kita ngobrol-ngobrol biasa, lalu obrolan kita nyambung ke beauty privilege. Beauty privilege ini sebuah konsep di mana cewek cantik itu punya kemudahan dan keistimewaan dalam hidup. Dan dari ngomongin beauty privilege, kita akhirnya sampai pada obrolan tentang kerugian atau minusnya punya beauty privilege. Banyak yang saya lihat, konten-konten yang berseliweran di internet tentang kelebihan punya beauty privilege. Contohnya ya, di mana-mana disambut dengan baik, mudah mencari pasangan, terus cepat naik karirnya, banyak yang suka, punya kemudahan dalam mencari uang. Kayak anak-anak muda di TikTok, sekarang yang pamer-pamer body dan pamer kecantikan. Gitu doang penghasilannya puluhan bahkan ratusan juta. Di mana orang-orang yang nggak good looking itu susah. Bahkan cuman untuk nyari pendapatan UMR, dan berbagai macam kelebihan lainnya. Dan selama saya hidup, ini semua real. Kelebihan ini semua ada. Beauty privilege itu ada. Dan juga beberapa bulan yang lalu ya, saya ditawarin kerjasama dengan sekumpulan wanita-wanita muda. Mungkin baru setahun atau 2 tahun lulus kuliah, dan mereka ini cantik-cantik. Kalau di mata saya yang berasal dari background biasa ya, mereka ini cewek-cewek yang high class. Mereka cantik sekali, dan seperti umumnya, wanita-wanita muda zaman sekarang, dandanan mereka ini seksi-seksi sekali. Dan saya yang role-nya investor mereka, laki-laki, dan juga jauh lebih tua dari mereka. Saya pun mikir, mungkin seandainya saya 5 tahun lebih muda, mungkin skenario bisnis ini udah berbeda. Ya, betul, di sini saya tergoda dengan beauty privilege mereka. Ya pasti dong, siapa sih cowok normal yang gak suka ketika dikelilingi cewek-cewek cantik gitu? Dan kalau saya lebih muda 5 tahun aja, saya pasti mau kencan dengan mereka. Tapi yang menahan saya adalah profesionalitas saya. Akhirnya saya tekan hasrat itu dan menguburnya dalam-dalam. Balik ke topik ya. Beauty privilege itu tidak selalu jadi suatu keistimewaan. Dan semakin saya dengar teman saya yang cantik itu berbicara, saya semakin mengingat pengalaman masa muda saya dulu, yang mengejar-ngejar wanita, berfantasi, atau sekedar naksir dan gak berani ngapa-ngapain sama cewek cantik. Lalu saya mulai melihat tuh, bahwa beauty privilege itu ada minusnya. Pertama, wanita-wanita cantik ini, mereka nggak tahu apakah cowok-cowok naksir sama mereka itu karena pribadi mereka, diri mereka, atau hanya dari wajah dan body mereka dan pengen nge-seks sama mereka. Kayak seakan-akan mereka itu komoditas dan dinilainya dari eksternal aja, dari luar aja. Dan kalau internalnya atau kepribadiannya bagus, itu cuman bonus aja. Seakan-akan mereka ini cuman jadi alat pemuas seks bagi laki-laki. Teman cewek saya pun merasa seperti itu. Dia bilang ke saya bahwa semua orang, semua laki-laki yang deketin dia, itu cuma pengen nge-seks aja sama dia. Dan wanita-wanita cantik ini selalu dideketin sama cowok. Dan bahkan dalam beberapa situasi, mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari cowok-cowok ini. Dan terkadang juga mereka nggak bisa apa-apa. Lalu ketika ada cowok yang baik, yang normal, itu cowok-cowok ini takut deketin teman saya. Mereka merasa bahwa teman saya ini di luar standar mereka. Jadinya ketika PDKT, mereka nervous, tidak bisa berkata-kata, dan terkadang melakukan hal konyol. Dan ketika teman saya merespon baik, cowok-cowok ini malah bingung. Lalu mereka tertekan dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa wanita ini terlalu cantik, terlalu luar biasa, hingga mereka merasa insecure dan menganggap mereka dan wanita ini tuh udah beda kelas. Dan akhirnya yang deketin teman saya ini selalu cowok-cowok brengsek yang punya kepercayaan diri tinggi, arogan, sombong, dan cuma ngincer buat nge-seks sama dia aja. Jadi sebenarnya para wanita cantik dengan beauty privilege ini, mereka juga kesusahan menemukan pasangan yang baik. Apalagi punya teman cowok, pasti susah. Kalaupun dapat, nggak lama kemudian pasti mereka sange.
dan hubungan pertemanan itu akan mulai ternoda dengan hasrat seksual. Jadinya inilah kenapa banyak cewek cantik tuh yang teman-temannya tuh gay semua. Dan kata teman saya, ada beberapa kejadian unik di mana teman gaynya itu bisa sange juga sama dia. Unik sekali. Lalu juga mereka kesusahan untuk punya teman wanita. Kenapa? Karena banyak sekali wanita yang jealous atau iri dengan kecantikan mereka. Dan maka dari itu juga, kalau kalian sadari ya, cewek cantik tuh biasanya berteman dengan cewek yang juga cantik. Dan terkadang juga, ini nggak bisa bertahan lama. Karena akhirnya hubungan pertemanan ini jadi sebuah kompetisi. Siapa sih yang lebih cantik? Oke, saya jadi ingat satu cerita unik. Ini juga dari teman saya dulu, kuliah. Dia cerita bahwa dia ini nggak pernah tahu kalau dia cantik. Sampai ketika dia puber, ibunya itu selalu bilang dia cantik. Dan dia diperlakukan sangat spesial, jauh lebih spesial dari saudara wanitanya yang lain. Dan ini bikin dia jadi nggak enak sama saudaranya. Dan juga saudaranya jadi terluka, sakit hati, dan akhirnya iri sama dia. Lalu ayahnya itu memperlakukan dia dengan berbeda juga. Ayahnya jadi menghindar dan menjauh. Mungkin karena ayahnya jadi sange ya sama anaknya. Dan untungnya ayahnya ini waras. Nggak kayak orang-orang goblok yang sampai memperkosa anaknya. Tapi anaknya kan jadi mulai kehilangan figur ayah ya. Karena ayahnya menarik diri, dia nggak mau menyentuh anaknya, nggak mau memeluk anaknya, dan sebagainya. Oke, saya juga sering dengar bahwa banyak wanita cantik itu di-stalking. Banyak cowok-cowok yang diam-diam membuntuti mereka. Selalu PDKT di situasi yang sama setiap harinya. Misalnya ya, dia datang ke kantor, nanti udah ada satu atau beberapa cowok yang langsung coba PDKT sama dia. Dan itu terjadi setiap hari. Dan masalahnya, kalau dia salah membalas PDKT dari rekan kerjanya ini, nanti dia jadi dikucilkan dan dipersulit semasa kerja. Belum lagi semisal atasan yang juga naksir sama mereka. Serba dilema. Maju kena, mundur pun kena. Dan karena di stalking ini, mereka jadi mulai kehilangan privasi dan selalu merasa tidak aman. Belum lagi juga mereka ini sering disepelekan, di mana mereka berusaha keras untuk mencapai sebuah pencapaian atau prestasi. Lalu orang-orang justru mengkreditkan prestasinya itu bukan karena dia pintar atau hebat, tapi karena dia cantik. Oke, jadi untuk kalian semua, selalu ada dua sisi dalam satu koin. Jadi kalian nggak perlu iri dengan orang-orang yang memiliki beauty privilege. Karena beauty privilege ini sifatnya limited atau terbatas. Nanti ketika mereka sudah memasuki usia 40-an atau 50-an, mereka akan kehilangan privilege itu. Mereka nggak cantik lagi. Mereka akan menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Dan jika dari muda mereka membangun karir hanya berdasarkan dan mengandalkan beauty privilege-nya, pondasi karirnya ini akan lemah. Dan ketika dia sudah nggak cantik, maka dia akan jatuh. Banyak saya menemukan fenomena seperti ini. Jadi untuk kalian juga yang diberi kelebihan good looking, jangan terlalu terbuai, jangan terlalu santai, dan jangan terlalu memanfaatkan itu. Selalu upgrade skill, tingkatkan ilmumu, dan tingkatkan value-mu di luar penampilan fisikmu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.